dan yang masih kecil masih 8 bulan, 10 bulan sekarang ya. Jadi lupa ngitung karena sering ditinggalin. Jadi lupa ngitung ini anak masih 8 bulan atau udah 10 bulan gitu. Kadang udah lupa sama kita kalau pas kita pulang itu ngeliatin. Enggak ya. Nah, saya di BP itu sebenarnya udah dari 2018. Jadi ketika Pak Ipo seminar, kita udah lagi mentok-mentok tagihan banyak, bisnis jalan gitu-gitu aja, belum bisa beli rumah, bisnis udah 10 tahun, suami kerja di sales keramik juga udah hampir 12 tahun, nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli mobil, terus kemudian banyak tagihan. Dan tagihannya bukan yang ratusan ribu, tapi puluhan juta gitu ya. Jadi udah pusing, terus kemudian udah kepingin berpikiran itu di awal sebenarnya hanya lunas aja gitu, nggak kepikiran istilahnya kita keluar dari riba atau apa, enggak. Yang penting tagihan itu kita udah nggak pusing-pusing banget gitu maksudnya. Kalau stok di pakaian saat itu sekitar 600 juta, voucher DP Umroh sekitar 400 voucher, kalau dihitung hampir miliaran ya. Uangnya di situ, berada di situ. Tapi saya kepingin ke Pak Ipo itu ilmunya itu untuk bisnis saya. Jadi saya kepingin ketemu Pak Ipo, dapat ilmunya untuk bisnis di pakaian sama di umroh haji. Jadi waktu itu saya sudah bisa berangkat umroh haji itu per 2 bulan sekali sebenarnya. Jadi dengan gratis berangkat ke Baitullah itu per 2 bulan sekali. Tapi nggak ada duit untuk membeli impian kita tadi, khususnya membayar utang. Utang itu awalnya dari kita di beras. Di bisnis saya di Bulog 5 tahun, di tahun berapa ya? Pokoknya saya sebelum nikah sampai saya punya anak itu jadi pegawai Bulog. Keluar itu saya bisnis di beras. Di beras itu hampir 2 tahun. Itu kalau saya bilang sampai toko 32 toko. Kita nyubsidi beras itu ke 32 toko. Satu toko bisa beberapa ton ya, bisa satu truk itu kalau dihitung uangnya bisa hampir 100 juta. Tapi kita nggak modal karena kita udah kenal orang-orang yang suplai beras di Bulog. Nah dari situ tapi kita ada kena tipu. Dari awalnya 100 juta kita bayarin itu, ternyata hutang di bank itu 100 juta tiap bulan sampai bertahun-tahun itu jadinya naik bukan 1 atau 2 kali lipat, tapi berlipat-lipat. Nah itu yang bikin kita itu bosen ya, tiap bulan harus ngangsur, terus beli motor harus ngeridit, terus apa-apa harus ngeridit, itu tuh bosen banget. Terus kita ngobrol-ngobrol dan saya sama suami tuh sempat istilahnya sampai bilang ini kayaknya kita nggak berjodoh deh, kayaknya karena hutang terus gitu. Jadi apakah kita harus pisah ya, biar kayaknya nasib kita nggak gini-gini aja gitu. Kalau dibilang tuh hitungan orang Jawa apa bener ya gitu. Tapi kemudian kita obrolin, kita sama-sama, terus pas waktu Pak Ipo datang ke Kediri itu tiketnya murah 100.000. Akhirnya saya ajak, ayo ikut yuk gitu. Sebelumnya di travel itu Pak Ipo sering ngisi. Saya Uber sampai Padang, Palembang, Pekanbaru, Makassar. Saya beli tiket untuk masuknya itu 700.000. Karena saya pilih yang VVIP, belum tiket pesawat, belum nginepnya, dan itu saya minta foto Pak Ipo nggak pernah bisa, nggak boleh. Jadi fotonya VVIP tuh satu jajar difotoin. Bahkan kadang saya yang motoin, saya nggak dapat foto. Jadi saya sempat bilang, ini orang ini kayaknya gimana gitu menurut saya gitu. Tapi saya kepingin ilmunya. Terus saya Uber waktu Februari ke Kediri itu, Maretnya saya ikut umroh yang bareng Pak Ipo. Jadi saya bayar sendiri waktu itu ikut umroh gitu. Di Mekah, Madinah, ternyata juga sama gitu. Wah ini apa yang bisa didapat gitu ya. Terus tapi sempat sama leader kita itu diajak makan bareng-bareng sama Pak Ipo di Madinah itu, di kayak restoran itu di dalam. Pak Ipo sharing ada dengan ketua MUI Jayapura. Di situ tuh saya sempat gini, oh di ilmunya Pak Ipo tuh begini gitu. Nah saya terus kemudian dari situ saya nggak jualan BP-nya. Jadi saya ikut 5 botol di saat seminar itu disuruh DP 50.000. Jadi waktu itu Coach Wendy yang MC-nya
50.000 boleh foto sama Pak Ipo. Jadi kepingin fotonya, jadi habis 50.000 foto sama Pak Ipo di depan kamarnya. Padahal yang beli 700 tadi nggak dapat foto gitu. Jadi sekali mitra di situ. Waktu di Mekah Madinah saya ketemu Bu Yanti, sama Bu Yanti, oh berarti mitra ya. Kalau mitra Pak Ipo seneng, nanti dapat ini gitu, dikasih gitu. Tapi kita yang kurang gitu. Jadi dalam waktu setahun saya berarti jualannya nggak laku. Saya nggak BP sama sekali karena hati kita masih di pakaian, masih di umroh, saya masih bisa berangkat berkali-kali gitu. Tapi Juni itu saya dapat ujian di keuangan yang benar-benar waktu itu saya mau beli rumah, tapi saya mau KPR kan, dan itu udah di ACC sama BCA itu kalau nggak salah angsuran 13 juta. Tapi pada saat itu karena kita udah kepingin keluar dari riba, ternyata ujiannya numpuk-numpuk, bukan 100 juta lagi ujiannya, 300, 400, 600 tuh hanya dalam waktu 1 bulan. Itu luar biasa banget. Dan terus kemudian saya di Mekah tuh doa, ya Allah datangkan dong malaikat-malaikatmu, datangkan dong penolongmu, kasih jalanmu gitu. Tapi pada saat itu saya kepikiran Pak Ipo, saya kepikiran teman saya yang jualan parfum. Saya pikir kalau saya pulang jualan parfum kan murah tuh, 10.000, 20.000 gitu. Akhirnya pulang itu itu Ramadan ya. Nah ujiannya umroh di Ramadan tuh benar-benar kayak haji. Jamaah itu kayak diuji ya. Jadi di sana itu jamaah yang kita dampingin itu malah nggak ibadah. Jadi mereka di kamar dangdutan. Kita sampai ya Allah ini gimana? Kita sudah istilahnya mengorbankan gitu ya dengan PT lain yang kita harus berkorban mulai dari pemberangkatan di sana itu ternyata kita dikasih tambahan waktu. Tapi nggak ada yang mau. Jadi 1 hari sebelum Lebaran itu kita harus pulang dan kita pulang sendiri bersepuluh. Nah itu saya nggak pernah yang gitu transit ke Singapura. Saya jadi mikir ini hikmahnya apa gitu ya. Terus kemudian di Singapura sendiri kena apa itu yang bagian imigrasi karena di tulisannya kan harusnya kita pulangnya 5 hari setelah Lebaran. Di situ kita pulang duluan gitu. Itu lama banget sampai istilahnya mau apa ya pesawat yang selanjutnya itu nggak berangkat. Terus kemudian saya udah ngomong ke jamaah itu bahwasanya air zam-zam tuh harus masukin koper. Ada yang nengkel ini di tenteng. Akhirnya di Singapura itu semua nggak boleh dibawa air zam-zamnya. Itu luar biasa ujiannya. Terus kemudian saya bilang saya nggak akan ngurusin umroh lagi. Saya kepingin udah deh nggak ngurusin lagi lah gitu. Nah ternyata waktu pulang itu kalau dibilang ruginya banyak ya karena ada 2 juta yang hilang per orang dan 3,5 juta, jadi hampir 5.500.000. Itu kalikan 8 aja udah berapa gitu. Tapi udah kita nggak mikir di situ. Yang penting ini kayaknya bisnisnya kayaknya kurang ini deh gitu. Nah saya mulai berpikiran ke BP. Tapi saya juga ikut parfum modal lagi dan tuh hampir omsetnya 10 jutaan lah. Ternyata leadernya itu nggak bagus. Ada tim saya itu yang beli 150 juta tapi kita nggak dikasih fee. Akhirnya saya mikir lagi, wah ini gimana gitu. Nah, kemudian saya mikir di BP itu saya mulai ikut di grupnya. Di grupnya saya nggak aktif. Saya dikeluarin lagi di grup sampai dikeluarin 2 kali kalau nggak salah saya. Nah terus di situ saya, waduh ini kalau gini terus nggak bisa. Akhirnya November itu saya jualan tapi ecer ke jamaah. Alhamdulillah terjuallah hampir 100 botol. Saya kulaan akhirnya jadi sign saat itu 100 botol. Terus kemudian ikut milad sama Pak Soleh yang di sana yang gelongap, yang istilahnya gelongap ini teman-teman banyak yang naik tuh. Ada yang dapat Singapura, Thailand, kemudian berlian, kemudian ini gitu. Kita sampai pikir ini bisnis apa gitu. Kemudian ditarget kan, siapa yang target bulan ini 200, 500 naik gitu kan. Pada naik tuh bawa ini disuruh target apa gitu ya. Pak Soleh ayo maju, dia tetap tenang aja di belakang gitu. Karena dia nggak ngeh di BP itu dia pikirnya ya kepinginnya jualan keramik, jualan di toko bangunan gitu. Kayak BP itu bukan bisnis nyata gitu loh. Ini apa gitu loh. Terus kemudian dari situ saya datengin Bu Yanti, saya mau dong 200 botol gitu. Saya maju ke Bu Yanti. Ternyata pas pulangnya kita itu disuruh bawa barang tanpa bayar. Nah itu kan bikin kaget kita. Nah
kenapa kita disuruh ini? Nggak berani, akhirnya bawalah 50 tanpa bayar. Coba bayangin, saya nggak kenal Pak Ipo, saya nggak kenal Mas Wendy, saya di situ masih 1 kali, tapi udah dikasih kesempatan gitu. Dan memang saya pada saat itu nggak punya uang, saya balik aja beli tiket pesawat nggak mampu. Jadi saya pulangnya naik bis. Saya pulangnya naik bis saat itu. Dan itu saya belum pernah, masih sekali itu sama Pak Soleh. Dari situ saya Januari berangkat lagi, ada ujian, ada bantuan. Maret lah saya baru fokus. Saya ikutin, saya dimasukkan grup lagi, kemudian dikasih tahu bahwasanya harus jual ke penjual. Maret itu saya baru jual ke penjual. Maret 2019 ketemulah Pak Bambang. Nah, Pak Bambang ini sebenarnya nggak beli, tapi karena dia sering ambil di tempat kita beras, kemudian parfum, lampu, pokoknya apapun itu ini dijual kecuali pakaian. Dia nggak mau jual pakaian. Nah, ini diambil 1 bulan itu nggak laku, dibalikin. Nah, kita dapat 1 orang dibalikin lagi, kan pusing ya. Akhirnya saya bilang, udah deh Pak, sedekahin aja gitu. Nah, sama Pak Bambang ini dikasih ke ibunya sama mertuanya, sakit, ternyata sembuh. Akhirnya saya ajak ke Solo, seminar. Di Solo ini saya harus bayar 1 tiket 250.000. Karena 3 orang, mereka yang masuk, saya nggak masuk. Alasannya, saya udah pernah ikut seminarnya gitu. Padahal sebenarnya saya nggak punya uang. Karena udah bayarin mereka, terus saya keliling, kemudian saya masakin sendiri, jadi makan, jadi kita nggak ke warung gitu. Nah, dari situ Mei itu saya penjualannya naik 100, 200 gitu ya. Mei itu saya didatengin Coach Wendy. Disinilah titik awalnya. Coach Wendy nanya targetnya berapa, terus kemudian langkahnya apa gitu, ditanyain. Terus waktu itu kita diajak ke rumahnya Mbak Arda. Saya langsung ngomong target saya 350 juta gitu. Mbak Arda aja sempat kaget karena Mbak Arda waktu itu penjualnya udah 600-an kalau nggak salah. Dia targetnya cuma 250. Saya masih 100-an, targetnya 350 juta. Dan itu bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Saya bilang 350 juta itu untuk 1 bulan, karena saya harus bayar ini gitu. Tapi Mas Wendy itu nggak kaget. Mas Wendy itu nggak yang, hah gitu, enggak. Kitanya yang udah nggak malu gitu. Terus tapi dihitungin, harusnya tercapai dalam waktu 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun. Terus dihitungkan berapa botolnya, harus 350 botol 1 bulan. Pada saat itu udah nggak punya modal ya saya. Pulangnya itu saya nanya ke Pak Bambang, gimana ya Pak ya, kita mau jual kemana gitu. Terus kita bagaimana, sekarang aja kita nggak ada mitra gitu kan, cuma Pak Bambang sama yang namanya Mbak Nur Eko. Terus kemudian pas pulang, habis pulang itu kan mau puasa tuh, saya harus punya namanya stok. Karena Ramadan, Lebaran itu biasanya orang kan ngumpul tuh, pasti laris lah. Apapun yang kita jual pasti laris. Maka strategi saya di awal tuh saya harus punya stok. Karena saya nggak punya uang, saya nanya ke Pak Bambang, saya tuh butuh modal gitu ya. Butuh modal, tolong dong pinjem-pinjemkan gitu. Nah, saat itu saya pinjem ke temennya Pak Bambang 30 juta teman-teman. 30 juta dan itu ada sharing profit. Tapi waktu itu saya belum ngeh gitu, itu tidak diperbolehkan. Artinya saya udah biasa di pakaian itu ada gitu ya, ada yang modalin gitu, kita sharing profit kayak gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Alhamdulillahnya Lebaran kurang 5 hari uangnya itu diminta, dan di saat itu kita udah punya laba sekitar 15 juta. Jadi tanggal 2 kita dipinjemin sekitar 1 bulan kurang, itu ternyata udah punya laba 15 juta. Nah, inilah yang kita putar. Jadi 1 bulan di bulan Mei itu dapat 350 botol. Bulan berikutnya itu 1000 botol, dan dapat waktu itu targetnya Pak Soleh 50 juta ya teman. Saya 350, Pak Soleh 50. Nggak selaras banget pokoknya. Saya kepinginnya lunas. Pak Soleh hanya berpikiran satu, BPKB-nya saudaranya harus keluar. Karena udah ditagih-tagih gitu kan. Wah, emang nggak selaras. Tapi kebetulan doanya Pak Soleh yang terkabul. Jadi tanggal 2 kita ditagih, tanggal 7 kita dapat 53 juta dari penjualan 1000 botol itu. Itu hanya dalam waktu 1 bulan. Terus mitranya berapa? Mitra kita pada saat itu hanya 7 orang. Dari 7 orang itu, jadi waktu bulan Mei saya udah atur strategi. Kamu mau nggak 250 bulan ini? Kamu mau nggak 100? Kamu mau nggak 200? Kamu mau nggak 100 gitu? Ternyata Pak Bambang tuh bisa 250, dan itu hanya dari 3 orang.
Jadi ada namanya Bupardium itu 100, Mbak Nia 100, yang 50 ini gabung-gabung gitu. Nah di tempat saya juga sama 250, 200, 100 yang lainnya gabung. Jadi ada yang ke ecer, ada yang ke reseller gitu. Jadi labanya makanya itu. Jadi jangan bener-bener pas untuk mengeluarkan BPKB. Dari situ kita mulai atur strategi, mulai kita berarti harus cari mitra. Tapi ujiannya adalah di saat bulan Agustus. Bulan Agustus itu Pak Bambang naik sign, ya kan? Artinya apa? Sama dan tidak dihitung. Coba kita udah 1000, kita benar-benar nggak tahu, atau kita nggak mau tahu, nggak tahu. Yang pada saat itu yang penting kaget. Yang biasanya kita dapat istilahnya laba kan gede gitu, terus kemudian itu masih bisa standar minimalnya kita, tiba-tiba enggak.